Ya, sepertinya kita masih belum terlepas dari perkembangan terbaru kaitannya dengan Amerika menyerang Venezuela dan perkembangan terbaru terkait dengan rencana Amerika. Apa yang akan dilakukan oleh Amerika dalam hal ini adalah pemerintahan Trump terhadap Venezuela. Dan rasa-rasanya mungkin ada beberapa catatan penting juga yang perlu kita tinjau ataupun perlu kita lihat sebagai aspek penggerak market berikutnya. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari masalah investasi besar-besaran yang kemungkinan akan dilakukan oleh perusahaan minyak terbesar dari Amerika, yaitu Chevron. Dan dikatakan atau disebut-sebut bahwa Chevron ini akan menjadi satu-satunya perusahaan yang akan beroperasi di Venezuela. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masih tetap dalam Venezuela. JP Morgan mengatakan bahwa dampak yang terjadi setelah Amerika menyerang Venezuela itu berbeda dengan apa yang terjadi di tahun 2025 saat Amerika menyerang Iran. Dan seterusnya ini juga penting untuk kita lihat sebagai aspek yang mendasari kenapa harga minyak kecenderungannya tidak bombastis ataupun tidak naik signifikan, melainkan dia relatif tenang. Tapi mungkin juga di balik itu semua masih ada hal tersembunyi yang bisa kita pertimbangkan. Dan itu adalah berarti di poin ketiga, di mana Trump atau dalam ini pemerintahan Amerika menekankan 3 syarat utama kepada pemimpin baru Venezuela di masa transisional. Saya rasa ini akan menjadi hal yang paling utama perlu kita perhatikan, terutama untuk aspek penggerak market, baik itu untuk emas ataupun bahkan untuk stock index. Oke, kita mulai dari Venezuela yang lagi-lagi kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Amerika setelah menguasai secara penuh, secara utuh minyak Venezuela. Tadinya awalnya sempat dikatakan bahwa Amerika tidak akan melakukan investasi besar-besaran apapun yang terjadi pada Venezuela. Tapi yang terjadi adalah kondisinya sebaliknya. Dan tadi malam Trump atau pemerintahan Trump itu mengkonfirmasi sudah melakukan pembicaraan kepada perusahaan-perusahaan minyak besar Amerika dan dikatakan bahwa mereka siap untuk melakukan investasi miliaran di Venezuela. Nah, Gedung Putih bahkan mengklaim Chevron sudah siap untuk melakukan investasi, walaupun kalau kita lihat sehari sebelumnya ataupun beberapa hari sebelumnya, justru tidak ada indikasi bahwa Chevron ataupun ExxonMobil ataupun bahkan ConocoPhillips bersiap untuk melakukan investasi, karena tidak ada informasi terkait dengan serangan untuk menggulingkan Nicolas Maduro. Nah, posisi ini tentunya terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Trump untuk mengatur ataupun membangkitkan kembali produksi minyak Venezuela. Ya, kalaupun misalkan dilakukan, maka yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah butuh dana miliaran ataupun bahkan cukup besar, kemudian konsistensi ataupun stabilitas politik, dan juga tentunya terkait dengan apakah Trump dan pemerintahan Amerika tentunya akan mencabut sanksi yang diberlakukan kepada Venezuela. Yang kita ingat di sini adalah investasi besar-besaran akan butuh waktu dan biaya, sehingga kemungkinan dampaknya belum akan terlihat secara signifikan dalam waktu pendek ataupun dalam waktu dekat. Nah, ini kaitannya dengan rezim Maduro yang baru ditumbangkan. Kemudian kalau kita perhatikan alasan utama kenapa Venezuela begitu dianggap sebagai negara miskin ataupun relatif lebih rendah untuk pasokan minyak globalnya, karena memang kita sudah tahu dari bertahun-tahun lamanya, terutama dari sejak pemerintahan Trump ya, 2017-2021 itu memberikan sanksi yang lebih ketat kepada minyak Venezuela. So, indikasi ini justru menjadi tuduhan yang mendasar bahwa kenapa tata kelola dari rezim Maduro itu cenderung semrawut terhadap minyak Venezuela. Ya, tapi apapun itu intinya adalah kemungkinan ke depannya kalau diperhatikan ini mungkin akan menjadi peluang. Bisa jadi nanti ke depannya Venezuela akan kembali ke pasar minyak global dan itu berarti pasokan yang akan relatif melimpah. Nah, hal ini juga kaitannya dengan peringatan dari JP Morgan. Alasan utama kenapa harga minyak enggan naik terlalu drastis ataupun terlalu signifikan begitu terjadi serangan dari Amerika kepada Venezuela adalah dampak yang terjadi saat ini berbeda dengan dampak waktu 2025 saat Amerika melakukan serangan ke Iran. Ya, kita tahu bahwa Iran cukup dekat dengan Selat Hormuz, di mana Selat Hormuz tersebut adalah di mana Selat Hormuz tersebut adalah jantung ataupun nadi pusat untuk pengaliran ataupun pasokan minyak global. Sekitar 20-25% konsumsi minyak global mengalir dari Selat Hormuz tersebut. Sementara kalau yang dilakukan dari Karibia, ini kaitannya dengan serangan ke Venezuela, itu sama sekali tidak menunjukkan konsumsi yang terlalu besar. Jadi jelas kalau di sini apapun yang terjadi di akhir pekan kemarin terkait dengan serangan Amerika itu tidak membuat secara signifikan kekhawatiran gangguan pasokan.
Nah, tapi JP Morgan justru melihat ada peluang ke depannya. Mungkin kalau saat ini mereka perkirakan hanya sekitaran 25.000 barrel per hari untuk pasokan dalam jangka pendek, tapi dalam waktu ke depan, mungkin secara menengah ataupun jangka panjang, ini akan menjadikan pasokan yang lebih besar lagi, dan itu dengan catatan tentunya kalau misalkan terjadi realisasi terkait dengan investasi Amerika dan keterlibatan Amerika. Ya, kita tinggal tunggu saja ke depan apakah Amerika akan tetap konsisten atau justru dia akan cabut dari Venezuela. Saya rasa untuk cabut secara 100% agak tidak mungkin ya, karena kita tahu bahwa saat ini Venezuela memiliki cadangan minyak yang jauh lebih besar daripada Arab Saudi. So, kalau targetnya adalah menekan atau mengatur harga minyak global, saya rasa Amerika punya kepentingan di sini dan bisa jadi ini adalah investasi jangka panjang Trump terhadap Venezuela. Kemudian dari kaitannya dengan Venezuela kembali, ini posisinya adalah terkait dengan pemerintahan transisi. So, ada pemerintahan baru yang ditunjuk atau yang disepakati, dan itu sebetulnya wakil presiden Venezuela. Nah, posisinya tidak menguntungkan sebetulnya karena Amerika menuntut 3 poin utama yang segera harus diberlakukan. Yang pertama datang itu kaitannya terkait dengan posisi harus memperkuat untuk masalah peredaran narkoba. Dan saya rasa ini menjadi poin utama, alasan utama kenapa Trump begitu bersikukuh untuk menyerang Venezuela untuk mematikan peredaran narkoba yang dikatakan mengancam keamanan Amerika. Kemudian yang kedua adalah AS menuntut penarikan agensi-agensi terkait dengan Iran, Kuba, dan juga negara-negara lain yang memberi pengaruh kuat anti-Amerika. Sentimen anti-Amerika ini harus diredam, dan itu berarti catatannya bahwa semua orang ataupun semua agensi-agensi dari Iran, Kuba, ataupun negara-negara yang sentimen yang negatif harus disingkirkan terlebih dulu. Nah, poin yang ketiga itu adalah kaitannya dengan menghentikan penjualan minyak sementara untuk negara-negara yang ditandai sebagai musuh Amerika. Yang menariknya dari sekian poin ini, menurut saya adalah 2 dan 3 ini akan berpotensi memicu konflik lebih lanjut, dan saya rasa akan ada pembalasan ataupun aksi balasan. Poin kedua terutama, kalau kita kaitkan dengan agen-agen yang mungkin dikategorikan sentimennya negatif kepada Amerika, berarti kita kaitkan mungkin ada aksi balasan seperti dari Iran ataupun bahkan dari Hamas ataupun negara-negara yang memang punya sentimen yang sangat kuat terhadap Amerika. Nah, ini berpotensi memicu ketegangan geopolitik baru. Nah, sedangkan poin yang ketiga, mungkin secara khusus mereka akan menunjukkan indikasi ada ketegangan baru ataupun bahkan munculnya hubungan yang tidak bagus terkait dengan Amerika dan China. Karena China saat ini dikenal sebagai pembeli minyak dari Venezuela, dan termasuk catatannya adalah seperti yang kemarin sempat saya sampaikan bahwa yang paling dikhawatirkan untuk saat ini, kondisi saat ini adalah bagaimana respon reaksi dari Iran, kemudian Rusia, dan juga China. Karena ketiganya dikenal atau diketahui memiliki aliansi dengan Venezuela. Tentunya ini akan sangat menarik dan bisa saja memicu kekhawatiran lebih lanjut kalau memang ternyata memicu ketegangan di antara ketiga ataupun keempat negara. Well, apapun itu teman-teman, intinya adalah faktor geopolitik untuk saat ini masih tidak menentu, masih tidak jelas, walaupun kalau kita lihat mungkin dampaknya tidak signifikan dari sejak hari pertama perang ataupun serangan Amerika ke Venezuela. Juga poin terakhir, ini adalah kaitannya dengan Jepang, yang kalau Anda perhatikan dalam 1 atau 2 hari terakhir kita melihat USD Japanese Yen mengalami penurunan, dan itu disebabkan yen yang mengalami penguatan. Jadi artinya di sini tidak perlu capek-capek lagi untuk BOJ ataupun Kementerian Keuangan Jepang untuk melakukan intervensi mata uang, karena dengan sendirinya kita melihat mata uang yen saat ini mengalami penguatan. Salah satu poin yang ditunjukkan di sini adalah terkait dengan aksi jual besar-besaran Japanese Government Bond. Hati-hati, ini adalah Japanese Government Bond atau obligasi pemerintah Jepang. Bukan yieldnya, tapi obligasinya. Jadi ada lelang Japanese Government Bond untuk term 10 tahun. Itu menunjukkan adanya permintaan dari investor akibat imbal hasil yang lebih baik, artinya imbal hasilnya relatif lebih tinggi. Kita ingat bahwa imbal hasil yang lebih tinggi berarti menandakan mata uang negara tersebut relatif lebih kuat, dan itu yang terjadi pada Japanese Yen. Nah, kondisinya ternyata kalau kita selidiki, faktor ini sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir, terutama kaitannya sejak terpilihnya Takaichi sebagai Perdana Menteri Jepang yang baru. Nah, konteksnya saat ini adalah terjadi kekhawatiran bahwa
saat pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang longgar justru berseberangan dengan kebijakan moneter yang ketat dari bank sentral. Nah, ada kekhawatiran yang memicu hal tersebut sehingga akhirnya investor agak khawatir dengan kondisi fiskal Jepang dan termasuk juga kondisi ekonomi Jepang kalau seandainya dipaksakan atau kebijakan fiskal longgar tersebut tetap dipaksakan oleh Takaichi. Ya, intinya sih apa yang akan terjadi ke depan ini berkaitan dengan kebijakan moneter versus kebijakan fiskal. Seperti yang sempat kami sajikan juga di Market Outlook 2026 terkait dengan dilemanya para pembuat kebijakan di Jepang, apakah mereka akan tetap menjalankan kebijakan fiskal longgar atau mereka akan fokus dengan kenaikan suku bunga dari bank sentral. Oke, untuk hari ini data ekonomi hanya terlihat dari beberapa dan itu adalah terkait dengan data PMI service. Dari zona Eropa kita akan lihat di jam 4, lalu kemudian dilanjutkan setengah 5 ada dari Inggris dan tentunya dari Amerika. Kalau kemarin kita sempat lihat data ISM Manufacturer, kali ini kita coba lihat data PMI service. Seperti biasa, data sektor jasa Amerika biasanya kecenderungannya masih berada di atas 50 dan berarti menandakan level ekspansi. Nah, tapi kaitannya untuk nanti malam, angkanya diperkirakan akan mulai penurunan dari 54,1 menjadi 52,9. Kalau seandainya terjadi kejutan kembali di bawah 50, ya itu akan sangat mengagetkan semua pihak tentunya. Tapi saya rasa tidak mungkin turun ke bawah 50 untuk saat ini. Kalaupun mau ataupun bisa terjadi, maka kemungkinan yang paling rasional itulah terjadi penurunan di bawah 52 tapi masih tetap di atas 50. Ya probably 51,5 atau 51,7. Tapi intinya kalau misalkan datanya lebih lemah, maka kita akan lihat dolar kembali tertekan dan mungkin emas ataupun bahkan indeks saham bisa terjadi rebound ataupun kenaikan lebih lanjut di malam hari. Nah, tapi sebaliknya, kalau ternyata data ini relatif lebih tinggi, anggap saja misalkan surprise di atas 55. Maka ini akan memberikan tekanan ataupun bahkan profit taking untuk emas di malam hari. Dan mungkin saatnya itu terjadi profit taking yang artinya bisa saja terjadi penurunan sebelum data non farm payroll hari Jumat yang menjadi big figure-nya.